Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman ya, ketika kita kan keberadaan kita itu memang di daerah Pekon kalau di sini ya, atau desa, tapi desa itu masih banyak kebun-kebunnya. Jadi teman-teman ya, ketika kita hidup di Pekon kalau di sini ya, atau di desa, tentunya banyak keuntungannya juga, walaupun secara pendapatan kita tidak bisa sama persis seperti di kota-kota, tetapi kita bisa memanfaatkan ya ketika kita memang mau istilahnya bekerja keras. Jadi kita juga selain menjadi seorang pedagang, kita juga bisa bertani kan seperti itu, karena walaupun kadang kita tidak punya lahan masih bisa numpang, artinya kan seperti itu, menggarap lahan orang lain tanpa kita itu harus menyewakan seperti itu. Jadi beberapa kesempatan kita kan masih bisa untuk sambilan ya, artinya setelah kita dagang seperti itu, kemudian kita bisa merawat tanaman ataupun bahkan kita membuka ladang ataupun kebun ya, kita tanami palawija ataupun sayuran kan bisa jadi seperti itu, karena dimanapun tempat ketika kita mau berusaha ya kita tentunya masih bisa menghasilkan kan. Yang penting kita dari niat kita sungguh-sungguh untuk berkarya, artinya dengan apapun, baik itu di niaga perdagangan, kemudian di pertanian juga sebenarnya bisa. Nah di sini adalah saya menunjukkan ya teman-teman bahwa sini sebenarnya orang tua saya yang menggarap ini seperti itu, tapi kita sendiri kadang bisa melihat senang ya, artinya senang gitu kan seperti ini. Nah ini ada teman saya ketika dia mau mengambil cabai ya, sini ada sedikit cabai untuk kita, jadi kita tidak perlu beli ya teman-teman. Jadi di rumah itu enak karena ada, walaupun kemarin sempat cabai mahal gitu kan, kita masih bisa artinya menikmati ya, menikmati dari hasil pertanian seperti itu dan tanpa harus membeli. Jadi dimanapun tempat sebenarnya kita bisa untuk yaitu tadi mencari, walaupun itu tidak, kalau dijual mungkin tidak cukup ya kita konsumsi, artinya kita sendiri sudah bisa mendapatkan hasil itu sendiri walaupun tidak dinilai dengan nominal uang. Nah kita di sini ada, belakang kita ada Bang Apit ini, katanya mau apa gunanya, artinya kan ini kan cabai merah-merah, dan ini suatu keuntungan bagi kita ketika kita hidup di desa, artinya tidak seperti di kota kan. Walaupun kalau secara materi memang uang di kota itu lebih besar secara siklusnya, tapi di desa pun tidak kalah ya, artinya tidak kalah untuk mencari pendapatan. Oke teman-teman, ikuti terus hari ini ya, momen hari ini. Jadi ini ya teman-teman, sedikit kegiatan kami ketika di desa. Kita lihat Bang Apit nih sedang mutil cabai kalau orang kata sini. Buat bibit. Oh, milih buat bibit. Katanya mau buat bibit ini. Ini yang dipilih seperti apa ini Bang? Yang dipilih yang tidak ada hamanya, yang tidak ada pateknya. Berarti kan ada yang kayak gini nih, contohnya ini bosok ya kan. Nah ini mengandung penyakit lah. Berarti kita pilih yang warnanya yang kayak gini nih. Nih yang lebih cerah ya. Iya, yang lebih cerah, bebas dari penyakit. Nah, jadi bisa memanfaatkan, bahkan nanti membuat apa namanya bibit ya teman-teman ya. Kalau ini nanti kita tanam kembali bisa dari seperti ini, karena ini sebenarnya tanaman yang sudah tua juga, artinya sudah lumayan lama sebenarnya, tapi masih bertahan ya. Nah ini makanya digunakan untuk kembali agar apa menjadi dikembangkan lagi ya dari karena kalau menurut kami sendiri di sini, walaupun awalnya itu adalah bibit-bibit dari pertanian kadang seperti itu, tapi kan harus penyesuai karena lahan-lahan di sini itu memang masih banyak apa ya, intinya banyak tantangan ketika kita bertani di sini teman-teman, karena lihat lingkungan di sekitarnya teman-teman, masih banyak sekali apa ya namanya, dikatakan hutan ya tidak, tapi tanaman-tanaman yang besar-besar gitu kan seperti itu. Nah keliling kita seperti ini, jadi kalau kita bertani di sini pun harus super ekstra, artinya jadi ketika memilih bibit pun kalau kita mengambil dari bibit yang sudah lokal seperti ini, artinya kan dia sudah apa ya, menyesuaikan, artinya tumbuh besar di sini, kemudian dari peranakannya ataupun hasil dari tanaman ini nanti sudah bisa disesuaikan gitu, artinya dia bisa mengikuti siklus yang ada di sini. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, keliling-keliling dari
itu masih banyak pohon-pohonnya. Jadi beginilah kami ya, ketika kami memang hidup tuh di desa ya teman-teman. Jadi selain saya sendiri, selain berdagang, nah ada sedikit ya, setidaknya kita melihat bagaimana eloknya atau asiknya ketika hidup di desa ya teman-teman. Nah jadi itu ya teman-teman, sedikit cerita dari kami, dari pedagang odading yang sekarang itu tidak lagi tinggal di kota dan sekarang kita berada di desa. Kalau dulu kita sepanjang waktu artinya kita berdagang di kota, di tempat keramaian. Sekarang kita sudah beberapa konten sudah saya sajikan teman-teman bahwa hidup kami itu adalah di desa dan harus ke pasar pun ke pekan-pekan ya, berpindah-pindah. Dan salah satu kegiatan kami ketika sore hari ini adalah seperti ini ya, di kebun-kebun seperti ini. Walaupun ini bukan saya pribadi yang nanam tapi orang tua, tapi di sini ada Bang Apit juga yang mengambil cabai untuk jadikan bibit, dan beliau juga akan ya anak muda artinya masih lajang dan tidak minder artinya untuk bertani, karena zaman sekarang juga sangat jarang sekali kita menemui anak-anak muda untuk tani ya. Tapi di sini beda ya teman, banyak anak muda yang masih hobi menggeluti di bidang pertanian ya. Selain menjadi mata pencarian juga menjadi satu hobi, jadi tidak tertekan ya, karena harus panas-panasan kan seperti. Kalau kita sendiri kadang membayangkan bahwa anak muda sekarang itu sudah sangat sungkan ya untuk menggarap lahan, tapi ternyata ya masih banyak gitu kan. Bahkan contohnya di tempat kami sendiri itu masih banyak anak muda yang mau bertani, karena kita mikir siapa lagi kalau bukan dari kita. Bahkan selain tani seperti ini, tani perkebunan seperti kopi, lada di sini tuh banyak dari teman-teman seletingan saya ataupun di bawah saya itu banyak sekali yang bertani ya seperti itu. Nah ini salah satu contohnya yang sudah saya eksposkan seperti itu. Dan oke, terima kasih teman-teman ya semua yang selalu mendukung channel kami dan selalu mengikuti channel kami, dan sekedar berbagi cerita buat teman-teman semua. Ada suatu gambaran kehidupan kami ketika di pedesaan, dan saya seorang pedagang odading dan cakwe yang selalu memberikan update ya kepada teman-teman sesuai ilmu dan pengalaman saya. Jadi kalau ketika banyak kurangnya ya saya mohon maaf, tetapi setidaknya ini adalah suatu tempat berbagi melalui media YouTube ini. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya. Salam sukses untuk kita bersama.